Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa hadir kembali sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian, melanjutkan kajian hati-hati terhadap perantara dalam berdoa kepada Allah. Perantara dalam berdoa kepada Allah ini bahasa agamanya disebut wasilah atau tawassul. Wasilah itu secara bahasa artinya menyambung. Bagaimana kita ini bisa sambung dengan Allah. Jadi ada sarana media untuk nyambung ini. Nah, sarana atau media untuk sambung ini ada yang disuruh oleh Allah, ada yang hati-hati, dan ada yang dilarang. Yang disuruh adalah segala ibadah-ibadah kita itu adalah sebagai media untuk nyambung ke Allah. Semakin bagus ibadah kita, itu kita semakin sambung, semakin dekat dengan Allah. Maka sebelum berdoa kita ada orangnya, seorang sahabat yang berdoa langsung berdoa. Kata Rasulullah, dia ini terburu-buru. Kalau mau berdoa itu memuji Allah dulu, sholawat dulu, baru berdoa. Nah, jadi yang disuruh itu seperti ini: zikir, ngaji, sholat dulu, sholawat, menyebut nama-nama Allah dan lain-lain, bentuk-bentuk ibadah itu disuruh. Kemudian yang kedua, yang hati-hati, yaitu berdoa dengan wasilah orang. Kalau wasilahnya itu orang hidup, itu ada contohnya juga oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang bernama Sa'labah itu kalau ngaji begini gantian dengan istri. Kalau Sa'labahnya ngaji, istri tidak ikut ngaji. Kalau istrinya ngaji, Sa'labahnya enggak. Ditanya oleh Rasulullah, kok gantian kamu ini? Ngaji kok gantian? Enggak bareng aja berdua. Iya, kayaknya cuma satu, gantian. Maka Rasulullah tolong doakan kami ini supaya sugih. Kata Rasulullah, enggak usah sugih, bagus ini aja, enggak usah sugih. Enggak, nanti kalau saya sugih,
bareng ngaji. Didoakan dikasih kambing, didoakan coba kambingnya banyak. Yang terjadi apa? Malah gak ngaji. Kenapa gak ngaji? Sibuk ngurusin kambing. Ini contoh bagaimana Rasulullah mendoakan. Jadi tawasulnya lewat orang hidup, tidak apa-apa. Ada contoh. Yang ketiga adalah lewat orang yang sudah mati. Nah, inilah yang saya katakan hati-hati. Sebab di sana nanti bisa muncul pemujaan. Kalau sudah muncul pemujaan selain Allah, syirik. Sedangkan syirik itu sendiri kan sangat tersembunyi, lebih tersembunyi daripada semut kita di atas batu kita di malam yang kelam. Ya kerasa kalau syirik. Nah, ini hati-hati mendatangi orang yang sudah mati. Kalau saya sudah mati didatangi, Pak Hatta, tolong anak saya belum dapat jodoh. Kalau di situ saja itu sepakat syirik. Mungkin banyak orang tidak tahu ini dilakukan syirik. Kalau begini, Pak Hatta, tolong doakan kepada Allah. Nah, di sini hati-hati. Di sini ikhtilaf, di sini perbedaan umat, yang ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau kita jangan juga, ini jangan juga. Sebab tadi kenapa ke kuburan saya? Oh, enggak, kuburan situ. Loh, yang Pak kan orang baik. Ini. Nah, mendatangi orang yang sudah mati ini tidak bisa dipastikan orang yang sudah mati itu pasti masuk surga. Di antara kita yang hadir ini, yang pasti masuk surga siapa? Sekalipun itu orang-orang yang top di Jakarta itu, apakah mereka itu pasti masuk surga? Belum tentu juga. Walaupun wah kiai besar, karena ada faktor yang menyebabkan orang itu masuk surga atau tidak, yaitu faktor keikhlasan. Tidak ada kaji, ibadah, tapi tidak ikhlas. Ada tiga yang kita kira itu dia masuk surga. Nanti insya Allah kapan saya fotokopikan hadis Muslim. Satu orang alim ngajar kemana-mana, berdakwah kemana-mana. Nanti di akhirat orang alim ini ditanya, kamu jadi orang alim ngajar kemana-mana itu nyari apa? Nyari doa. Ya Allah, bohong. Kamu ingin dipuji. Apalagi yang pakai tarik. Berapa Pak? Hubungan dengan manajemen saya. Nah, manajemennya mengatakan nanti Pak ya, uang kehormatannya 50 juta. Hotel bintang 5, nanti ada pengawal. Nah, tahu nanti masuk surga apa tidak seperti ini. Nyari apa ya? Nyari apa? Berdakwah kemana-mana pakai tarik begitu, cari apa? Ya nggak tahu. Ya yang ini mencari uang pakai tarik. Tapi apakah hatinya ikhlas? Ya nggak tahu. Kayaknya sulit. Ikhlas.
Wah, nggak punya dana kita. Oh, nggak punya dana ya nggak usah. Kalau begitu. Dua, ahli sodako, donatur top hebat. Cari apa kamu sebagai donatur itu? Cari ridho. Bohong. Kamu ingin dipuji sebagai dermawan. Sana neraka sana. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Cari apa kok gak berani? Cari ridho. Bohong. Kamu cari supaya disebut sebagai pahlawan. Neraka. Nah ini kita lihat lahiriahnya, wah, tapi masuk neraka. Yang begitu didatangi, Bapak. Nanti dia berkata, saya dalam neraka. Kok sampai datangi, nggak keliru kan? Itu di nomor 2 di lembaran ini. Sudah kita kaji kemarin. Nah, itu yang hati-hati. Bahkan memang itu tidak ada contoh. Ini istilah di situ memang yang kesini, nah, ke atas mendatangi mata suruh ke atas, tapi sudah mati. Kemudian yang berikutnya perantara yang jelas siriknya adalah, dan ini juga tidak ada istilah, yaitu perantara benda. Apakah itu pohon, apakah itu gunung, apakah itu sungai, apakah apa, benda-benda yang diyakini itu keramat, bisa nyambungkan ke Allah. Nah, ini sama dengan jimat. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata asyir. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, tangkal-tangkal syirik. Nanti dewasa ini perantara, semua ada orang pakai kalung. Kok sampai pakai kalung supaya dagangan saya laris. Loh, kok lewat, kok minta ke kalung? Enggak, minta ke Allah. Ini syarat. Nah, ini buat syarat. Nah, kita juga media perantara untuk nyambung. Nah, kalau ini jelas syirik. Jadi ada yang disuruh, ada contohnya, ada yang ikhtilat, hati-hati, dan ada yang syirik. Yang hati-hati itu, ini ayat surat 10 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atnabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Surat 10 ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka ibadah pada selain Allah. La yadurruhum, ma la yadurruhum, apa yang tidak bisa mendatangkan mudarat pada mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak pula mendatangkan manfaat. Jadi mendatangi siapa yang hakikatnya tidak ada apa-apanya, tapi didatangi terus sebagai perantara. Mereka berkata di sini, kamu mau ke situ, minta ke situ enggak. Mereka berkata, wa yaquluna, dan mereka berkata, haulai, semuanya ini yang kami datangi ini, syufa'auna, penolong-penolong kami, indallah, di sisi Allah.
pribadinya. Saya mau ketemu yang kanjeng, langsung samanya harus ada. Ini soalnya ada di sekelilingnya ini. Jadi sampai ke sini dulu baru ke sini. Nah, kanjeng ini kan sekelilingnya siapa? Itu para guru besar. Dalam bayangan orang kan seperti itu. Siapa? Guru besar itu siapa? Dari mana? Pengamen itu. Jenggotnya pakai gamis serba pegang ini ya. Jadi kamu duduk di sekitar sini pegang tasbih. Oh, ini profesor, guru besar. Nah, itu gambarannya seperti itu. Digambarkan di sisi Allah itu ada yang didatangi terus ke Allah. Coba perhatikan. Kamu mau mendatangi ke sini. Yang guruna mereka berkata, haula semua ini syufa'atuna penolong-penolong kami indallah di sisi Allah. Jadi dalam bayangannya minta ke Allah langsung itu tidak bisa, harus lewat orang-orang atau makhluk atau siapa yang berada di sisi Allah. Itu kembali ke depan waya'buduna min dunillah, orang-orang yang ibadah pada selain Allah. Jadi ini ibadah-ibadah enggak, tapi itu ibadah. Maka kemudian Allah mengatakan, qul katakanlah atunabbi'unallah, apakah kalian mengabarkan kepada Allah bimana ya'lamu, apakah kalian mengabarkan kepada Allah pada apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi. Itu sampai ingat dari Allah. Apa ada Allah itu tidak tahu bahwa di sekitarnya itu ada penolong-penolong? Apa Allah tidak tahu bahwa itu ada? Kok sampai ngomong, padahal itu tidak ada sebenarnya. Maka subhanahu maha suci dia. Allah maha suci dari semuanya itu. Tidak perlu Allah ada pendamping ini. Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah, maha suci dia Allah wa ta'ala dan maha tinggi amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ini ada yang ada anggapan seperti itu. Kemudian lagi surat 71 ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la tadharunna alihatikum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusha wa ya'uq wa nasr. Dan mereka berkata, umat Nabi Nuh, diajak ibadah kepada Allah saja, jangan ada yang lain. Mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan kalian, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan Wat, jangan meninggalkan Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Ini jangan ditinggalkan. Loh, itu siapa? Wat, Ya'uq, Yagus dan seterusnya itu siapa? Itu berhala-berhala. Namanya kita Wat, Ya'uq, Yagus, Suwa, Nasr, dan itu nama orang-orang soleh. Nama orang-orang soleh dipuja, jangan ditinggalkan ini. Tapi itu syirik, hanya ditenggelamkan oleh Allah. Kalau di zaman
Nabi Muhammad SAW, berhala itu Lata, Uzza, Manat. Yang saya baca kemarin itu yaitu Lata. Lata itu apa? Lata itu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Lata ini yang menyediakan untuk makan orang haji. Jadi dia yang membuat bubur gandum campur susu, atau gandum saja dikasih air, disuguhkan pada jamaah haji. Oh, jamaah haji kan senang, kemudian dipuja sampai dia mati dipuja di sekitar Ka'bah itu sebelum datang Nabi Muhammad SAW, atau pada waktu beliau masih kecil. Di sekeliling Ka'bah itu bergantungan berhala yang paling besar adalah Lata. Itu paling besar, paling sangat berjasa memberi makan orang haji, dipuja. Itu perantara. Berikutnya terakhir subuh hari ini, surat 72 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillahi, milik Allah. Fala, maka janganlah tad'u, kalian berdoa, kalian menyeru, kalian meminta, memuja, ibadah ma'allah, beserta Allah, ahadan, seorang pun di masjid itu. Di sesungguhnya masjid-masjid dimanapun itu milik Allah, ibadah kepada Allah saja. Jangan kalian di dalam masjid itu memuja yang lain. Apa ada dalam masjid memuja yang lain? Ya ada saja. Ternyata ayatnya ada. Di antara yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah jangan jadikan kuburanku, kata beliau, jadi masjid. Walaupun kenyataannya kuburan Nabi Muhammad SAW itu kemudian di dalam Masjid Nabawi, tapi dijaga betul jangan sampai jadi pemujaan. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu menjadikan kuburan-kuburan orang lain mereka menjadi tempat ibadah, maka itu dilarang. Kuburan tidak boleh ada bangunan, tidak boleh ada lampu, tidak boleh ada macam-macam di situ. Harus rata saja. Apalagi dibangun masjid di situ. Nah, khawatirnya nanti ada pemujaan di dalam masjid itu kepada yang lain selain Allah. Maka hati-hati, jangan sampai jatuh kepada syirik. Kalau syirik, wah, habis saja. Amal kita habis dan tidak bisa lagi diampuni oleh Allah. Haram surga. Kita sudah kaji, orang yang mati membawa syirik haram surga. Maka harus hati-hati, jangan sampai salah ya. Kita membimbing diri kita, membimbing keluarga kita, jangan sampai terjadi seperti itu. Demikian yang saya tidak bermanfaat. Oh ya, saya dipeseni doa untuk Jakarta. Bapak itu sudah berdoa belum? Sudah. Saya tiap malam ya. Jadi sebenarnya saya tidak perlu lagi mengucapkan ini, berdoa untuk Jakarta ini. Jadi Bapak Ibu silakan berdoa sendiri-sendiri.
Jadi saya akhiri, sampai jangan langsung berdiri, langsung berdoa untuk Jakarta. Ya, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.